bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama naikkan satu buah pujian persembahanku untuk mempersiapkan hati kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai Shalom saudara terkasih, mari kita akan bersama-sama renungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah kondisi yang sulit, begitu banyak tantangan dalam hidup kami percaya ada pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Kondisi COVID yang tidak tahu sampai kapan, tapi kami melihat bahwa setiap hari hidup kami dalam keadaan yang baik, sehat, semua karena Tuhan. Hari ini kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Sekalipun kami sedang berada jauh, tidak bersama-sama, tapi kami percaya kuasa Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan jauh melampaui segala batas yang ada. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang boleh mengubahkan setiap kami. Bahkan jauh sampai kekerasan di dalam hati kami, Tuhan sanggup untuk mengubahkannya. Berkati setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Kami sungguh bersyukur dan siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Surat 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sana firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudaraku, kalau boleh bertanya, apa yang paling dirindukan oleh anak-anak muda saat ini? Mungkin tidak semua, tetapi sebagian besar dari anak-anak muda, apa sih yang paling dirindukan oleh mereka? Salah satunya mungkin adalah untuk menjadi viral. Mungkin banyak anak-anak muda rindu untuk menjadi viral, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, atau juga viral di TikTok. Salah satunya mungkin yang diinginkan untuk menjadi viral itu adalah seorang anak muda yang bernama Ferdian Paleka. Dalam video yang dia buat beberapa waktu yang lalu dan diupload di kanal YouTube, dia menampilkan kala itu dengan kemurahan hatinya, dia mau memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kala itu ketika di jalan dia bertemu dengan para waria, dia memberikan sebuah kotak yang dikatakan itu isinya adalah berbagai macam sembako. Tapi ternyata kita bisa tahu dari video itu yang diberikan itu bukanlah kumpulan sembako, tetapi kumpulan sampah-sampah. Sudah menemukan orang-orang yang rela memberi, hidupnya murah hati itu sangat sulit. Ya, kita justru lebih gampang menemukan orang-orang yang hidupnya pelit, yang suka hitung-hitungan, hidupnya pikirnya untuk diri sendiri. Kalau hidup di zaman ini tuh serba apa-apa tuh untungnya buat aku. Mungkin ada orang yang mau memberi, tetapi memberi demi mendapatkan imbalan. Entah itu imbalan cinta, imbalan contekan, dan sebagainya. Sudah bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat Korintus. Kota Korintus itu merupakan kota yang besar yang menjadi tempat transit, ramai akan perdagangan dan ekonominya sangat baik. Tapi problem yang mereka alami adalah mereka sulit untuk memberi. Mereka akan kaya akan karunia-karunia, bahkan dikatakan ada yang merasa punya karunia berbahasa roh. Mereka orang hebat, tetapi mereka hidupnya sulit untuk memberi. Mereka kaya akan banyak hal, namun mereka enggan untuk memberi. Oleh karena itu Paulus menceritakan kondisi jemaat Makedonia. Yang kalau kita baca dikatakan sekalipun mereka menderita, sukacita mereka meluap. Sekalipun sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Ini kontras sekali dengan jemaat Korintus, yang sebetulnya mereka kehidupannya berkelimpahan dengan keuangan. Dan memang kalau kita lihat realitas saat ini, kadang-kadang ada orang-orang yang kaya tapi pelitnya setengah mati. Hitung-hitungan banget. Tapi sebaliknya kita juga melihat ada orang-orang yang sederhana, namun hidupnya kaya dengan kemurahan hati, rela untuk selalu memberi. Nah, sudah jemaat Makedonia ini juga dikatakan mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Gila ya, ada orang sampai mendesak untuk memberi. Biasanya kalau ada sumbangan, persembahan, mau kasih sesuatu ke orang lain, banyak orang itu pura-pura sembunyi, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Supaya apa? Supaya nggak memberi.
Tetapi jemaat ini mendesak untuk bisa memberi. Kalau dipikir-pikir nih, jemaat sakit jiwa ya. Masa mereka mendesak sampai memberi? Tapi kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Sederhana. Karena jemaat Makedonia itu mereka merasakan the joy of giving. Sukacita ketika mereka memberi. Bagi mereka memberi itu bukan beban, tetapi sukacita. Ketika mereka memberi, mereka bukan kehilangan sesuatu, justru mereka mendapatkan sesuatu, yaitu sukacita yang melimpah. Saudara, bukankah banyak orang saat ini begitu sulit untuk memberi, dan melihat memberi itu menjadi tindakan yang sangat sulit? Tapi percayalah, ketika kita memberi, itu bukan hanya berdampak bagi orang lain, tapi ketika kita memberi, itu juga berdampak untuk kehidupan kita. So, seringkali kita menganggap dan percaya dengan sebuah ungkapan yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Yang artinya adalah ada kebaikan yang besar di dalam setiap pemberian. Tapi seringkali dalam realitanya lebih banyak orang yang menginginkan punya tangan yang di bawah, yang meminta, yang menantikan pemberian dari orang lain daripada mau untuk memberi. So, saya teringat dengan seorang pria bernama Pai Fang Li. Dalam usia yang tua, sekitar 80 tahun, dia masih terus mengayuh bekerja sebagai tukang beca. Satu kali dia melihat ada seorang anak kecil yang kala itu mengorek-ngorek sampah di pasar untuk mengambil makanan dan dia diberikan kepada adiknya. Ketika dia melihat itu, dia berjanji mulai saat itu sebagian besar dari hasil dia mengayuh menarik beca, dia akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Salah satunya kepada anak-anak yang berada di panti asuhan. Sudah setelah sekian bertahun-tahun dia terus mengumpulkan, memberi. Sampai pada umur 90 tahun akhirnya dia bilang, saya nyerah, saya udah gak kuat lagi mengayuh beca. Dan kala itu dia memberikan sumbangan yang terakhir kalinya. Dan setelah ditotal saudara, sekitar kurang lebih 10 tahun, seorang tukang beca, ingat seorang tukang beca, total Pai Fang Li memberikan kepada panti asuhan sekitar 400 juta rupiah. Saudara, siapa yang sangka? Kalau kita pikir tukang beca bisa beri apa? Hidup buat sendiri aja susah. Tapi Pai Fang Li membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia punya, yaitu sukacita ketika dia memberi. So, pertanyaan sederhana, apakah memberi itu menjadi bagian dari gaya hidup kita? Ataukah saat ini kita adalah orang-orang yang lebih senang untuk menimbun, menjaga, menyimpan semua yang kita punya? Apakah kita menjadi orang-orang yang begitu pelit? Kita tidak pernah melihat kebutuhan orang lain, ataukah kita adalah orang-orang yang bermurah hati? So, pertanyaan lain adalah sederhana. Apakah kita pernah diberikan sesuatu oleh orang lain? Kalau memang jawabannya, artinya sebetulnya dikala itu ada orang lain yang sedang berkorban, mengorbankan dirinya untuk bisa memberi kepada engkau, untuk bisa menolong pada engkau. Bukankah itu hal yang luar biasa? Seharusnya kita juga bisa demikian. Kehidupan kita bukan untuk diri sendiri. Kehidupan kita itu ada untuk orang lain. Memberi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup saya nggak selalu gampang. Kadang-kadang ada pasang surut di dalam kehidupan. Tapi saudara, pernah suatu kali saya pernah mendapatkan uang yang sebenarnya saya butuhkan sekali itu. Saya sebagai mahasiswa, saya tidak punya pegang banyak uang, tapi uang itu saya butuh sekali. Tapi saudara, saya ingat kala itu ada teman saya yang jauh lebih membutuhkan. Khususnya dia butuh untuk membeli perangkat untuk dia berkuliah. So, kala itu saya cuma bisa memegang uang itu, lalu saya masukkan ke dalam amplop. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ada orang yang lebih butuh daripada saya. Kala itu saya masukkan ke amplop, saya tulis di dalam di bagian luar amplop itu untuk nama teman saya itu. Kemudian saya tulis, semoga ini berguna untuk kamu kuliah.
kemudian saya tulis dari Tuhan. Dari Tuhan. So saya yakin sampai saat ini dia gak tahu siapa yang beri itu. Tapi saya yakin hal itu berguna buat kehidupan dia. Apakah saya kehilangan sesuatu? Iya, saya kehilangan sesuatu. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu sukacita ketika saya bisa memberi. Saudaraku, ada sesuatu hal yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah memberi, yaitu the joy of giving. Sukacita itu tidak bisa didapatkan oleh hal apapun, hanya kecuali ketika kita mau untuk memberi. Ketika kita mengorbankan apa yang kita punya, ketika kita mau dengan rela hati menolong orang lain, di sanalah kita bisa merasakan the joy of giving itu. Jangan pernah berharap kita merasakan sukacita itu kalau kita tidak pernah mau memberi hidup kita untuk memberi kepada orang lain. Entah itu tenagamu, entah itu uangmu, itu akan berguna bagi banyak orang yang saat ini membutuhkan. Ketika engkau memberi persembahan, ketika engkau menolong orang-orang teman-temanmu di sekitarmu, percayalah itu akan berguna bukannya bagi mereka, tetapi bagi kehidupan kita. Bila kita adalah orang-orang yang Tuhan dapati, adalah orang-orang yang merasakan the joy of giving itu. Kita orang-orang percaya hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita juga mau memberi hidup bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Mungkin kami bukan orang yang berlimpah dengan banyak harta, kami berkecukupan dengan banyak hal, mungkin kami juga mengalami apa itu kurang. Tapi biarlah Tuhan kami mau menjadi orang-orang yang rela untuk memberi. Bukan karena kami kaya, tetapi kami tahu ketika kami memberi, ada orang yang menerima itu bisa merasakan pertolongan. Ketika kami memberi, kami bisa merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin biarlah melalui firman Tuhan ini membuat setiap kami tahu bahwa kehidupan kami bukan untuk diri kami sendiri. Kami ada, kami hadir untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami Tuhan, seberapapun yang kami punya, entah itu kecil, entah itu besar, tapi kami tahu bahwa dalam pemberian kecil sekalipun, itu bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai para siswa yang harus belajar jarak jauh. Nggak gampang, kami harus bergumul dengan koneksi internet, kami harus bergumul, mungkin banyak pelajaran yang kami tidak mengerti, tapi kami mohon hikmat daripada Tuhan. Tuhan Allah sertai berkati supaya kami dalam kondisi ini kami juga dibentuk oleh Tuhan. Terlebih lagi kami juga diuji apakah kami sungguh-sungguh setia menjadi seorang pelajar yang baik dan berkenan. Berkati keluarga kami yang mungkin terus berjuang, bekerja dalam kondisi seperti ini, Tuhan Allah juga boleh mencukupkan setiap mereka. Berkati Pak Kris sebagai kepala sekolah yang memikirkan tentang kemajuan sekolah kami. Berkati para guru-guru kami yang juga kesulitan untuk mengajar secara online. Kami mohon hikmat yang datang daripada Tuhan yang menyertai. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami. Kalau saat ini sedang dilakukan pengujian vaksin, tahap yang ketiga, Tuhan Allah boleh menolong, semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati buat kehidupan kami. Kalau kami mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan Allah juga boleh menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan juga kembali belajar lagi. Tuhan Allah boleh menolong, menyertai setiap kami, supaya hidup kami sadar bukan untuk diri kami sendiri. Kami hidup ada, kami mau memberi bagi orang lain. Kami sungguh akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan kami akan menutupnya, mengakhirinya dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ibadah kita selesai. Selamat belajar, selamat menikmati Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita boleh selalu merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati.